sedang berada terkait bantuan stimulan dari pemerintah pusat yang mana saat ini sementara gencarnya digerakkan di seluruh Indonesia termasuk di NTT, di mana bahwa banyak bantuan sosial yang saat ini tertuju langsung kepada kehidupan masyarakat. Hal yang sama pun dialami oleh Dinas Koperasi Provinsi NTT, di mana bantuan dari Kementerian Koperasi membantu masyarakat NTT yang mengalami tekanan pandemi ini dengan bantuan bersifat stimulan dengan besaran dananya 2.400.000. Saat ini hadir di samping saya Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Ibu Sylvia, akan memberikan penjelasan terkait bagaimana pelayanan publik di NTT khusus untuk melayani masyarakat yang sedang dalam proses menghadapi pandemi ini. Selamat siang Ibu. Baik, selamat siang Kakak, selamat siang pemirsa semua yang kami hormati dimanapun berada. Terkait dengan bantuan dari Kementerian Koperasi RI, bahwa saat ini sudah masuk tahap kedua masyarakat kita NTT yang mengalami tentang tekanan pandemi ini, bahwa betul-betul pemerintah ikut intervensi langsung terkait dengan bantuan itu. Sudah tahap kedua masyarakat kita mengalami bantuan ini. Untuk itu pasti mekanisme atau sistem kerja di sini seperti apa, tentunya Ibu diharapkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat NTT. Suara Ibu saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Kak. Yang pertama, merdeka. Merdeka. Yang berikut, kita semua ketahui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 yang kita belum tahu kapan selesainya, dan kita bersyukur bahwa saat ini seluruh masyarakat NTT sudah boleh bergerak kembali dalam tatanan aturan kehidupan yang baru. Itu berarti bahwa kita tidak stuck, tenang dan menunggu, tetapi kita harus bekerja, kita harus mulai bergerak. Dan untuk itu kita sangat bersyukur bahwa penduduk masyarakat NTT dengan kondisi iklim ini ternyata juga tangguh terhadap COVID. Kita berharap bahwa kondisi ini cepat berlalu dan kemudian kita akan kembali normal. Terhadap bantuan yang tadi disampaikan, perlu teman-teman ketahui, saudara-saudara ketahui bahwa bantuan sosial produktif untuk UKM adalah termasuk salah satu dari berbagai formulasi nasional yang diarahkan kepada penormalan ekonomi nasional. Jadi secara nasional kita ketahui bahwa pandemi ini memukul sektor-sektor dan segala subsektor yang menopang ekonomi masyarakat. Dan UKM termasuk juga koperasi sudah lebih dahulu ada program PEN lewat LPDB Koperasi, lembaga penjamin. Terhadap UKM ini saatnya kita masuk, dan kita berharap sekali ya, dengan kondisi ini kita tahu banyak masyarakat terdampak, baik yang UKM mikro, ultra mikro, banyak sekali terdampak, sehingga kita bekerja dengan sangat keras, bekerja sama dengan kabupaten kota keseluruhan untuk bisa mendata, bisa mengarahkan seluruh masyarakat terdampak, pelaku UKM, ya sekali lagi walaupun mikro dan ultra mikro banyak, ya. Kita berharap mereka mampu mengakses bantuan ini. Tapi tentunya bantuan ini juga diharapkan tidak tumpang tindih dengan berbagai formulasi bantuan dari kementerian lembaga lainnya. Sehingga ada filter yang cukup keras, cukup kuat di lapisan awal, yaitu NIK. Dan semua bantuan yang diarahkan, yang bersumber dari nasional, dari APBN, itu betul-betul didasarkan pada nomor induk kependudukan, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih. Nah, ini yang kita terus mengarahkan kepada semua masyarakat, ya, pelaku UKM, pelaku usaha, ya, untuk dapat mengakses. Banyak kemudahan dalam proses registrasi dan pendataan, banyak kemudahan
dalam artian bahwa kita berharap masyarakat di setiap kabupaten kota dapat mendatangi Dinas Koperasi dan UKM ya, di masing-masing kabupaten untuk kemudian melakukan pendataan. Kami di provinsi harusnya tidak sibuk seperti ini, artinya kita menunggu data dari kabupaten, tapi tentunya dengan gerakan saat ini dan optimisme kita, semangat kita bahwa NTT akan mendapatkan akses yang besar, akan mendapatkan bantuan yang besar, sehingga kita pun turun lapangan. Kalau kakak lihat sudah seminggu nih kantor kita tidak seperti biasanya, ya. Kita bahkan susah mengharapkan masyarakat kita untuk bagaimana bersosial distancing, menjaga jarak satu dengan yang lain karena semua lagi berlomba-lomba. Itu menandakan bahwa banyak sekali masyarakat yang terdampak yang butuh bantuan, dan ini salah satu bentuk yang mungkin bisa membantu masyarakat untuk bangkit. Nah, kita berharap bahwa namanya bansos produktif itu berarti bahwa dipergunakan untuk usaha produktif. Makanya secara teknis teman-teman bidang yang melakukan pendataan terus mensosialisasikan bahwa please ini bantuan jangan diarahkan pada konsumsi. Tolong untuk bagaimana kebangkitan kembali, modal usaha bangkit kembali dari pandemi untuk mulai beraktivitas lagi. Kita berharap bahwa pandemi cepat berlalu dan new normal ini tentu mengharapkan seluruh masyarakat pelaku UKM untuk terus bergerak. Mungkin ini salah satu solusinya. Boleh tahu data secara statistik tahap awal dan tahap kedua sekarang ini jumlah seluruh peserta itu sudah berapa yang dapat bantuan? Oke, baik. Kita tahu bahwa tahap pertama sudah diluncurkan pada 18 Agustus lewat BRI, dan kemarin harusnya kita bersama-sama dengan calon penerima untuk mengikuti peluncuran oleh Bapak Presiden di kantor BRI. Tetapi terkait dengan kegiatan di istana, maka peluncuran itu belum jadi. Tetapi karena di rekening sudah masuk ke sekitar 4.400-an orang NTT yang mendapatkan, tetapi memang kami masih belum bisa dapat rincian per kabupaten seperti apa. Ya. Itu terdiri dari data yang diusulkan lewat koperasi, yang diverifikasi. Jadi mekanismenya adalah kami mendapatkan data dan profil, kemudian kita entry ke Jakarta, Kemenkop, UKM, dan kemudian diverifikasi oleh BPKP dan KPPN dalam hal ini Dirjen Kebendaraan, dan kemudian kalau lolos dikembalikan lagi untuk ke BRI untuk dicairkan. Saat ini bank yang dipakai di tahap pertama adalah BRI, tapi terbuka kesempatan kepada himbara lainnya yang diusulkan oleh koperasi lewat kami maupun oleh PNM. Tidak banyak oleh PNM Mekar, itu tidak banyak, hanya sekitar berapa puluhan, tapi 4.000-an itu oleh kita. Dan saat ini untuk masuk ke tahap kedua, kita sudah mengentry dalam 2 hari ini, animo cukup besar. Kabupaten juga berlomba-lomba, animonya sangat besar sehingga sudah di angka 6.600. Kita berharap sekali dari 6.600-an ini bisa lolos di verifikasi, sehingga pada tahapan kedua juga kita bisa mendapatkan angka yang besar untuk keberpihakan di NTT. Baik, tentunya juga dalam kaitan dengan kegiatan RIA ini dibutuhkan sosialisasi dari pihak dinas terkait. Nah, selama ini kita lakukan tindakan sosialisasi di masyarakat seperti apa? Oke, kegiatan ini cepat sekali. Memang saat ini memang gerakan harus cepat. Di nasional juga kita dapat informasi dan kemudian dilakukan Zoom meeting untuk bagaimana pembekalan. Kita tahu bahwa saat ini kita tidak boleh terlalu banyak bergerak sehingga kita mengandalkan pada IT digital untuk kita kemudian melakukan Zoom meeting. Kemudian ke kabupaten kota juga kita kemudian teruskan itu juga melalui Zoom meeting dan juga dengan informasi by WA group, sehingga semua bergerak. Kita tidak melakukan sosialisasi seperti biasanya, kita tidak lakukan seperti itu, tetapi kita juga lewat beberapa pendekatan, termasuk sosialisasi di media juga tentunya kita tidak seperti itu seperti sebelumnya, tetapi kita lebih pakai sosialisasi lewat multimedia.
Dan sampai saat ini so far terlihat animo cukup baik, semua kabupaten bergerak. Sehingga kita berharap bahwa pada akhirnya porsi NTT kita optimis di angka dari totally 12 juta seluruh Indonesia, 12 juta kepada penerima. Kita berharap kita bisa main di angka ya sampai 800.000 atau ya kita berharap angka di situ. Itu pukul tinggi ya, paling turun-turun ya boleh lah gitu. Kita mau optimis di 1 juta juga masih ada 30-an sekian provinsi. Jadi ya udahlah kita main di angka 750 800. Optimisme kita seperti itu. Mungkin ada tambahan terkait pesan Ibu untuk masyarakat. Oke, saya mengharapkan bagi penerima yang sudah termasuk dalam 4.000 yang penerima di tahap pertama, mohon untuk mempergunakan bantuan itu lebih ke arah produktif, ke arah kebangkitan UKM, sehingga benar-benar ke depan bantuan ini bisa membantu kita semua. Sama sekali tidak boleh diarahkan ke konsumtif. Yang pertama, bagi yang ingin masuk lagi, ingin memasukkan proposalnya, ingin memasukkan usulannya, mari silakan lengkapi seluruh persyaratannya. Kami terus membantu, kami tidak pernah libur nih. Udah ini teman-teman di bidang tidak pernah libur untuk kemudian bahkan ada cuti bersama pun tidak. Untuk mari kita sementara gencar untuk giat mendapatkan bantuan ini, sehingga kita harapkan juga seluruh masyarakat untuk bergiat mendapatkan bantuan. Kita coba bagi seluruh kabupaten kota juga terus sementara bergiat. Kita percaya bahwa lewat formulasi bantuan nasional ini bisa membantu pelaku-pelaku UKM kita untuk bangkit lagi menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin itu. Baik pemirsa, dimanapun saat ini Anda berada, tentunya dialog singkat ini membawa dampak positif bagi pembelajaran masyarakat pada umumnya. Setiap celah atau setiap kesempatan yang ada, tentunya seluruh masyarakat NTT perlu bergotong royong atau gandeng tangan dari pihak per pihak untuk memberikan spirit sehingga kebangkitan menuju satu titik kesejahteraan tentunya suatu saat kita gapai itu. Atas perhatian sekali lagi diucapkan terima kasih. Oke, selamat siang. Merdeka. Merdeka.